Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu membahas kelanjutan dari mereview ulang dari program ini. Saat ini sadari namanya sadar budaya risiko dengan tema Off Farm Resilience. Mungkin kalau yang ada kemarin-kemarin saya paparkan ada di bagian on farm, sekarang ada di bagian off farmnya, yaitu dengan tema menghadapi ketidakpastian produksi dengan strategi terukur. Next. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita dari konsep dasar, kemudian pemetaan titik kritis, kemudian strategi pencegahan dan kerugian, K3 lingkungan dan energi. Jadi ini yang kita bahas konsep-konsepnya dalam pemaparan sadari series ini. Next. Ini kenapa topik ini penting dibahas, itu adanya yang kita rasakan sendiri dampak nyatanya di lapangan. Kerugian operasi sering muncul dari akumulasi masalah kecil yang tidak ditangani sejak dini. Artinya EWS-nya belum berjalan, kemudian mitigasi risikonya kita nggak paham, ini yang terjadi. Kemudian downtime, losses, mutu turun, dan keterlambatan distribusi langsung mempengaruhi profit perusahaan. Contoh rangkai kerugian, salah satunya itu pabrik tidak rugi hanya karena satu mesin rusak, tetapi karena mesin rusak, produksi tertunda, lembur naik, pengiriman lambat, dan komplain pelanggan meningkat. Nah, inilah salah satu contoh kecil saja bahwasanya masalah yang satu itu ada dampaknya dan berderet ke masalah-masalah selanjutnya. Oke, next. Ini nanti yang kita bahas pendahuluannya. Oke, next saja. Ini saya ambil contoh yang dipaparkan kemarin, perbandingan risiko antar komoditas. Misalnya komoditas kita itu di kelapa sawit, ciri bahan baku itu cepat membusuk, kadar minyak bervariasi. Artinya buah yang sudah dipanen apabila tidak cepat diangkut dan diolah, itu pasti karena sudah adanya proses panen, dia akan cepat membusuk. Kemudian semakin lama tidak dipanen, artinya tidak diangkut ataupun karena restan, itu akan meningkatkan asam lemak bebas dan dapat mempengaruhi nilai ekonomi dari CPO yang akan kita kirim. Nah, itu risiko utamanya yang saya sampaikan, penurunan mutu akibat penundaan pengolahan. Artinya restan di lapangan terjadi ataupun juga restan di pabrik akibat keterlambatan pengolahan. Kemudian yang di karet, kadar karet kering, ini menjadi poin utama dalam penilaian karyawan, dipengaruhi cuaca dan mudah menggumpal. Artinya semakin cepat disadap, kualitas karet akan menjadi lebih baik, dan juga semakin cepat dikumpulkan dan diolah, itu juga mempengaruhi kualitas. Risiko utamanya itu kesulitan menyeragamkan kualitas bahan baku. Artinya ada yang kadar karet keringnya tinggi, dan juga ada yang kadar karet keringnya rendah, itu bisa mempengaruhi dari masing-masing bahan baku. Kemudian kopi dan kakao, ini yang masih menjadi primadona saat ini, mudah rusak akibat suhu dan kelembapan. Artinya salah penyimpanan antara dua bahan ini pasti efek dan kualitasnya sangat mempengaruhi. Yaitu penurunan rasa dan kualitas fisik. Artinya bisa mungkin berjamur atau mungkin keluar bau yang tidak sedap, itu yang akan terjadi. Kemudian gula, kadar gula berubah seiring waktu panen. Artinya ketika masa panen yang sudah optimal, dia menentukan kadar bridge ataupun kadar gula yang ada di batang tebu yang akan kita panen. Kemudian teh, kualitas teh tergantung waktu panen dan pengeringan. Teh yang sudah kita petik, semakin lama kita proses, artinya dia akan layu sendiri, bukan layu karena proses di pabrik, dan itu akan menurunkan kualitas. Yang seharusnya kita mendapatkan kualitas yang baik, karena layu setelah kita petik dan lama tidak kita olah, itu menurunkan harga jual yang harusnya kualitas grade 1 mungkin menjadi turun grade ke 3, ke 4, seperti itu.